Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fauzia, saya dari kelas 1 PBAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, sistem, dan hubungan timbal balik mengenai pendidikan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan. Pendidikan adalah yang menyelidiki, merenungkan gejala-gejala perbuatan mendidik. Walaupun pada dasarnya pendidikan berasal dari kata paidagogia yang bermakna pergaulan dengan anak-anak, sedangkan paidagogos adalah seorang pelayan atau bujang yang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah. Paidagogos berasal dari kata paidos atau anak dan agoge saya membimbing atau memimpin. Pengertian pendidikan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Pertama, menurut Plato menjelaskan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Yang kedua, menurut Aristoteles menyebutkan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan akal untuk pengajaran. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Muqafah menjelaskan tentang pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita, seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santapan akal dan rohani. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan menurut Dr. Sutari Barnadib adalah suatu uraian yang lengkap dan tersusun tentang suatu objek. Sedangkan menurut Dr. Andes Amir Dain Indra Kusuma mengartikan ilmu pengetahuan adalah uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan dan konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidik. Merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pertama, faktor dan tujuan. Menurut Langeveld, dalam bukunya Bagnopte Theoretische Pendadogik membedakan tujuan pendidikan menjadi: pertama, tujuan umum, tujuan tidak sempurna atau tidak lengkap, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Kedua, faktor pendidik. Pendidik dapat membedakan menjadi dua, yaitu pendidik menurut kodrat atau orang tua dan pendidik menurut jabatan atau guru. Yang ketiga, faktor anak didik. Anak didik yaitu orang yang belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang keempat, faktor alat-alat pendidik. Bentuk alat pendidik yaitu perintah, larangan, nasihat, hukuman, dan hadiah. Yang kelima, faktor alam sekitar. Faktor alam biasanya dipengaruhi oleh fisis atau keluarga, lingkungan teknis atau sekolah, dan lingkungan sosiokultural atau masyarakat. Dan ruang lingkup ilmu pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Objek dari ilmu pengetahuan ini ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. Di antara segi ruang lingkupnya, ilmu pendidikan mencakup hal berikut ini. Pertama, perbuatan mendidik sendiri. Kedua, anak didik yang pihak yang merupakan mendidik objek terpenting dalam pendidikan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fenomena, fondamen, serta sumber dari segala kegiatan pendidik yang dilakukan. Yang keempat, pendidik mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik tidaknya hasil pendidikan. Yang kelima, hasil materi pendidikan, di mana bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu yang sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. Keenam, metode pendidikan. Ketujuh, evaluasi pendidikan berisi cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap hasil belajar anak kita. Contohnya seperti ulangan dan ujian. Yang ketujuh, alat ilmu pendidikan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik teori pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya, yaitu An Essay Concerning
human understanding, yang berpendapat bahwa satu-satunya cara manusia memperoleh pengetahuan adalah melalui pengalaman atau penginderaan. John Locke ini atau aliran empirisme ini mempunyai 4 prinsip belajar, yaitu pertama, asosiasi, kedua, pengulangan, ketiga, peniruan, dan keempat, ganjaran dan hukuman. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Lactantian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungannya kurang berpengaruh terhadap dan pendidikan anak. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor keturunan, yaitu faktor-faktor yang telah dibawa anak sejak lahir. Aliran ini menekankan bahwa kemampuan dari anak, sebaliknya faktor lingkungan, termasuk faktor pendidik, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dan yang ketiga, aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaan dengan nativisme adalah aliran naturalisme, yang berasal dari bahasa Latin nature, artinya alam. Tokoh pendukung aliran naturalisme adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf Perancis, mengucapkan sesuatu yang terkenal, yaitu kembalilah ke alam. Ia berpandangan bahwa semua anak yang lahir mempunyai pembawaan yang baik dan tidak ada seorang pun yang bisa lahir dengan pembawaan yang buruk. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan perpaduan antara teori nativisme dan empirisme. Konvergensi diartikan sebagai titik pertemuan perkembangan manusia hasil perbuatan kerja sama konvergensi antara faktor bakat dan faktor alam sekitarnya. Dan aliran konvergensi ini mempunyai 3 titik pertemuan, yakni pendidikan memungkinkan untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik, dan yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia kebanyakan bercorak pesantren atau asrama sebagai lembaga pendidikan Islam, di antaranya yakni memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibanding dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan dengan kiai. Yang kedua, kehidupan di pesantren menampilkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka. Yang ketiga, sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian. Di samping itu, adanya pondok tempat kiai bersama santrinya, adanya masjid tempat kegiatan belajar mengajar, adanya santri dan kiai merupakan tokoh sentral dalam tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat karena berhadapan dengan implikasi politis dan kultural yang menggambarkan sikap ulama-ulama Islam sepanjang sejarah. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik Tripusat Pendidikan. Suparlan menuliskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang sepenuhnya, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep Tripusat Pendidikan, yaitu pertama, pendidikan kekeluargaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam sistem taman siswa, keluarga mendapat tempat yang luhur dan istimewa karena keluarga merupakan lingkungan yang kecil atau yang pertama, tetapi keluarga merupakan tempat yang kecil, yang suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya. Oleh sebab itu, keluarga merupakan satu pusat pendidik yang mulia. Dalam lingkungan kekeluargaan, seorang dapat menerima segala tradisi mengenai hidup kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa hak mendidik anak dalam sifat, bentuk, isi, dan alirannya pada dasarnya ada pada orang tua, bukan pada pihak lain. Pandangan itu didasari oleh pandangan bahwa diri orang tua tergabung berbagai golongan, baik itu golongan kebangsaan, kerakyatan, atau keagamaan, dan golongan itulah yang memiliki hak untuk menetapkan sifat, bentuk, isi, dan aliran pendidikan untuk kepentingan anak-anak. Kedua, pendidikan dalam perguruan
Ki Hajar Dewantara menolak pandangan bahwa pendidikan sosial merupakan tugas sekolah. Bagi Ki Hajar Dewantara, selama sistem sekolah masih bertujuan untuk pencarian dan pemberian ilmu pengetahuan dan kecerdasan, masih bertujuan untuk mencari dan memakai pengaruhnya akan terlalu banyak. Pendidikan dalam perguruan berkewajiban untuk menguasakan kecerdasan pikiran atau pemberian ilmu pengetahuan. Kelima, saya akan menguraikan tentang pemikiran Profesor Fauzi. Menurut pemikiran Profesor Fauzi, pendidikan di Indonesia memang belum ada habisnya. Kompleksitas permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan nasional memang sangat menguras pikiran dan tenaga anak-anak. Bangsa yang memang sangat konsen untuk memperbaiki kondisi pendidikan nasional ini ada waktu ke waktu. Contoh, Profesor Fauzi membuat model pemikiran tentang pembentukan karakter anak melalui permainan tradisional cim-ciman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkonstruksi eksistensi permainan anak tradisional cim-ciman, serta untuk menemukan peran substantif permainan anak tradisional cim-ciman dalam perkembangan dan pembentukan karakter anak usia dini. Penelitian dilakukan pada tahun 2012 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi terlibat. Dengan bantuan lembar observasi sebagai acuan fokus pengamatan, data analisis dengan teknik analisis kuantitatif, model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan cim-ciman adalah dipergunakan untuk pertama, melatih dan menstimulasi perkembangan anak dalam beragam aspek secara holistik integratif, baik aspek fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Kedua, untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai budaya dan membangun karakter anak seperti jujur, disiplin, kreatif, mandiri, tanggung jawab, kepedulian sosial, kerja keras, semangat, menghargai prestasi, sebagai atau komunikatif, bersahabat, cinta damai, dan semangat menghargai prestasi, musyawarah. Penelitian ini memberikan saran bahwa perlunya rekonstruksi dan revitalisasi permainan anak tradisional atau dolanan anak yang tersebar di seluruh Nusantara dengan segala kekhasan budayanya untuk selanjutnya dijadikan sebagai menu pendidikan anak usia dini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.